Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 19 Desember 22 jam setengah 8 pagi. Saya baru bangun tidur, kebetulan kemarin tumben menyempatkan waktu untuk menonton acara kejuaraan dunia sepak bola antara Prancis dengan Argentina. Dan memang selama sepak bola saya kemarin saja menyempatkan waktu untuk menonton, makanya bangunnya agak siang, setelah jam setengah 8 baru bangun. Kita cuci muka, langsung membersihkan halaman sebentar karena ada halaman dan juga rumput kemarin kita potong. Nah, sambil duduk merokok santai, mencari inspirasi, begitulah teman-teman pagi-pagi setelah bikin kopi. Kebetulan ada di rumah halaman, walaupun tidak terlalu luas sekali, ini dia. Dan kemarin rumput kita potong, tentu kelihatannya paling tidak ada perubahan, sedikit ada rapi. Itu kita bersihkan agar ketika duduk sambil santai atau habis makan dapat melihat pemandangan dengan lingkungan rumah. Nah, semua konten, semua yang saya tayangkan nanti sebenarnya ada korelasinya untuk memotivasi diri pada berolahraga di usia lanjut di rumah. Teman-teman juga tahu bisa ada tempat duduk dari beton dan juga meja dari beton, ada kursinya. Ada video di YouTube saya yang sangat sederhana, karena pengambilan gambar video ini saya ambil sendiri, edit sedikit sendiri, dan juga pengisian suara sendiri, peragaan juga sendiri. Nah, dengan kesederhanaan yang sangat-sangat sederhana, saya berusaha untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat. Nah, semoga ada hikmahnya ketika berbagi hal-hal yang positif terhadap hal yang ramai. Pastilah ada hikmah, ada timbal balik, ada pertemanan yang kita dapat, dan juga menambah wawasan pengetahuan sambil berinteraksi, baik melalui komunikasi, komentar-komentar, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, inilah halaman yang saya maksud sebagai metode ataupun konsep orang tua yang sudah berusia lanjut. Sekarang ini berumur 60 tahun, berusaha untuk mencari ide, memotivasi diri berolahraga di rumah dengan durasi waktu yang cukup pendek, ya 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau kita banyak ada waktu berolahraga dengan 30 menit. Nah, kenapa saya bisa dapat berolahraga dengan durasi waktu yang sekian? Karena metode ataupun cara berolahraga di usia lanjut seperti pada video-video sebelumnya, yaitu narasi yang saya istilahkan adalah konten saya air mengalir begitu. Di narasinya saya sampaikan olahraga dengan istilah air mengalir tersebut merupakan olahraga di mana gerak-gerakan tersebut memang kita ciptakan oleh diri kita sendiri di saat melakukan olahraga. Jadi kalau sifat air dari awal sampai ke dari ujung sampai pun dari awal sampai pun ke belakang akan tetap mengalir, sehingga dengan melakukan gerakan yang keluar ataupun datang dari diri kita sendiri, jauh itu akan lebih bagus. Kalau kita berbicara berolahraga di usia lanjut, artinya tidak ada akan beban, gerakan apapun yang kita keluarkan tersebut memang keinginan dari pikiran, tinggal memerintahkan, menggerakkan organ-organ tubuh kita. Tentu dalam hal ini adalah gerakan tangan, gerakan kaki, posisi tangan, mensimetriskan antara gerakan tangan dan kaki serta yang lain. Nah, itulah jadi sebagai pembuka saya memberikan narasi bahwasanya ketika saya menayangkan halaman, walaupun dengan luas begitu dan juga dengan kesederhanaan halaman yang ada, tidak terlalu luas sekali, paling tidak untuk agar kita dapat berolahraga di rumah dengan durasi waktu apa yang saya sampaikan tadi, 3 menit, 5 menit,
10 ataupun 15 menit, pertama-tama kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Nah teman-teman, ini kebetulan saya punya anjing 4 ekor. Ya kalau dibilang menengah itulah besarnya, Rottweiler. Saya suka juga melihara anjing biar ada aja teman saat ngopi ataupun duduk melihat sambil memperhatikan daripada tingkah laku anjing-anjing tersebut. Nah ini kembali saya masih cukup lama memberikan narasinya dalam media yang ada di rumah, itu halaman, termasuk juga saya perlihatkan ada situasi dan fungsi awan di atas. Nah semua hal itu merupakan menjadi satu kesatuan kolaborasi antara kepuasan rohani dan jasmani teman-teman. Berolahraga di usia lanjut, saya juga pernah katakan di channel YouTube yang sangat sederhana ini, agar dapat memenuhi keseimbangan antara kepuasan rohani dan jasmani. Untuk pembukanya saya koma sampai di sekian dulu. Sekarang saya mulai ke narasi di video yang ada sekarang. Ini teman-teman, saya sudah berada di depan kursi. Saya tunjukkan tangan memperlihatkan halaman tadi. Dari tempat saya duduk, saya ubah posisi. Akhirnya masih membawa satu batang rokok. Akan daripada saya diam. Nah inilah yang saya maksud, daripada saya diam kurang lebih mungkin saya ada waktu 2-3 jam free, karena sebentar ada acara juga keluar rumah, untuk ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Pagi-pagi dengan ide mendapatkan inspirasi, daripada saya duduk selama 2 jam 3 jam merokok atau ngopi aja, ya saya berpikir sebaiknya kita berolahraga dengan durasi berapa lah, mungkin 15 menit kali ini karena ada spare waktu 2 atau 3 jaman. Jadi sekitar 15 menit kan kita berusaha untuk meluangkan waktu, mengambil waktu tersebut berolahraga dengan metode dan cara menggerakkan tubuh di usia lanjut. Nah kenapa saya bisa dan dapat bergerak di usia lanjut dengan waktu yang saya sampaikan tadi, ya karena saya mempunyai suatu cara teman-teman dan kerabat semua. Caranya gimana? Ya caranya dengan waktu yang pertama saya atur, kalaupun itu waktunya pendek sekali, kesempatan untuk mendesak acaranya umpamanya ketika bangun pagi, ya mungkin saya gunakan waktu yang paling terpendek 3 menit. Kalaupun ada lebih panjang lagi 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Nah, itulah cara pertama yang kita lihat dari situasi dan kondisinya. Dan yang paling penting pada konten ini saya sampaikan, saya dapat atau bisa berolahraga karena mempunyai suatu metode atau cara konsep berolahraga di usia lanjut. Nah, pada kesempatan ini juga di video ketiga sekarang ini saya coba akan mengulang cara berpikir ataupun mindset memandang berolahraga di usia lanjut dengan usia muda. Harus dibedakan, sekali lagi itu harus dibedakan, karena secara alami tentu ketika kita berbicara usia muda dan lanjut, perbedaannya adalah sangat kontradiktif. Jadi dari segi usia setiap tahun akan selalu mesti bertambah. Nah dengan bertambahnya usia tersebut, secara alami organ-organ tubuh kita, baik itu rambut, baik itu namanya otot-otot, organ tubuh kaki, body dan lain sebagainya akan mengalami perubahan. Nah, kalau kita berbicara otot mungkin akan mengalami pengendoran dan kelemahan dan sebagainya. Nah hal ini kita tidak bisa hindari atau kita tidak bisa pungkiri, semua itu akan semua orang mengalami hal tersebut, dan itu memang secara ilmiah alami. Oke teman-teman, saya kembali menarasikan untuk video peragaan sekarang ini. Dan dengan menggunakan kursi kita dapat lakukan istilahnya push up dengan catatan pada ujung kursi baik itu kanan kiri kita pegang dengan menambahkan tenaga. Menggerakkan tadi sudah terlewatkan, kita tambahkan tenaga baik di saat dada kita turun ke bawah dan juga di saat dada naik ke atas, dan termasuk juga gerakan tadi dengan jongkok angkatan sedikit. Ini manfaatnya cukup efektif sekali saya rasakan, karena gerakan ataupun
apapun yang saya bawakan pada saat sekarang ini, dia merupakan sudah saya lakukan percobaan. Artinya ada perbandingan gerakan mana yang sekiranya cocok untuk digunakan berolahraga di tempat dengan durasi waktu yang pendek. Terus singkat cerita, gerakan yang saya bawakan atau sampaikan pada kali ini dan di video-video sebelumnya pada channel YouTube juga sering saya tayangkan. Bergerak seperti sekarang dengan catatan menggigitkan kaki, kita dapat merasakan otot-otot pada pinggang, pinggul. Saya tunjukkan dengan tangan ini, dan terutama yang paling cukup membegalkan kondisi otot itu adalah pada otot paha kanan dan otot paha kiri. Nah, setelah gerakan kombinasi tadi, kita bisa tambahkan kembali melakukan gerakan push up dengan teknik atau cara seperti sekarang ini, dengan secara pelan-pelan, dan juga ada gerakan yang dengan gerakan cepat. Sekarang kita rubah sedikit, tadi saya maksud kita angkatannya dari bawah ke atas, sekarang kita angkatnya dari samping. Jadi tenaga pada tangan kanan dan kiri tetap disalurkan tenaga, jadi peganglah ujung kanan dan kiri kursi tersebut dengan erat-erat. Jadi seolah kita memegang kursi tersebut dan kita dorong dan kita angkat. Nah, jadi apa perbedaannya kalau kita melakukan push up secara full ataupun secara teori tubuh ataupun badan kita turun ke bawah? Itu saya pikir bisa saya lanjut, walaupun tidak terbiasa mungkin cukup berat. Nah, kalau hal tadi karena posisi kita adalah kurang lebih 45 derajat, posisinya akhirnya akan sangat terbantu daripada kondisi kaki lurus tersebut. Lebih ringan lah kita lakukan karena tubuh tidak sepenuhnya akan turun menumpuk di daerah lengan kanan dan lengan kiri. Nah, sekarang lagi gerakannya kita bisa variasikan seperti kita mendorong kursi dengan catatan tetap menambahkan tenaga, karena kunci pada gerakan tersebut merupakan olahraga mengelastisitaskan otot-otot lengan kita baik di kanan dan otot pada kiri. Dan berikutnya juga kita bisa lakukan gerakan dengan istilahnya seperti menekan atau mendorong. Namun gerakan elastisitas dari tekanan pinggang, pinggul itu tidak sepenuhnya kita tujukan ke daerah depan. Nah, kenapa demikian? Sebab dia akan melalui satu gerakan interaksi. Habis menekan dia akan menarik, habis ditekan dan juga kita sendiri akan melakukan tarikan. Nah, sekarang ada perubahan sedikit. Dari awal tadi gerakannya pelan dengan angkatan yang telah terlewatkan gerakan tersebut, kita lakukan gerakannya cukup agak cepat lah. Jadi durasi temponya kita rubah sedikit. Sekarang juga kita bisa lakukan gerakan kembali seperti ini. Nah, sehingga dari awal sampai di detik sekarang ini, saya lihat di HP 13 menit 29 detik ya, tidaklah memang begitu banyak gerakan-gerakan yang saya lakukan. Namun walaupun gerakan sedikit, tapi paling tidak, sekali lagi kalau kita simpulkan teman-teman kerabat semua, pertama kita nilai dari segi jongkok. Dari segi jongkok tersebut otomatis otot pada, karena jongkok yang dilakukan sekarang ini telapak kaki tidak sepenuhnya menyentuh ke tanah. Yang menyentuh di tanah merupakan ujung kaki kanan dan juga ujung kaki kiri. Tetaplah lakukan istilahnya menggigit. Nah, kegunaan dari manfaat dari hal ini, otomatis kita sudah melakukan olahraga di otot paha, tumit, dan juga pinggang pinggul. Untuk penekanan tadi ke daerah kursi, apalagi dengan menambahkan tenaga, otomatis kita telah melatih keelastisitasan otot-otot. Apa yang saya sampaikan di depan hanya olahraga di tempat, sekali dengan santai, dengan durasi waktu yang singkat, dan juga tidak memerlukan tempat terlalu luas. Kita sudah sekalian bergerak seperti itu, mengolahragakan otot-otot dari bawah pinggang, pinggul ke bawah. Tentu ada paha kanan kiri dan juga otot lutut kanan kiri serta di betis. Kalau ke atas
teman-teman dapat perhatikan dengan cara menekan, menambahkan tenaga ke kursi, otomatis setelah mengolahragakan otot-otot yang ada di atas pinggang pinggul tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya sekali lagi, dengan cara bergerak seperti itu aja kita sudah dapat menggerakkan otot-otot di atas pinggang dan di bawah pinggang. Nah, sekarang ke gerakan ini, gerakan terobosan otot yang sering juga saya tayangkan pada channel YouTube sangat sederhana. Menarik nafas sedikit saja di bawah pusat dan di dada sebentar saja, selanjutnya dikeluarkan dengan cara menjulurkan tangan ke depan. Bisa menjulurkan tangan. Nah, sekarang ini masih dalam penahanan, sekarang udah begitu posisi kepalan tangan saya paling tidak sudah atau berposisi lurus, itu adalah saat pengeluaran nafas. Setelah pengeluaran nafas kita kembali ambil sikap seperti paling tidak di depan pinggang, melakukan gerakan, dan tenaga tersebut telah kita tambahkan salurkan tenaga baik di tangan kanan dan di tangan kiri. Kemudian dilakukan kembali silih berganti. Olahraga simpel ini memang kelihatannya mudah, namun ada beberapa teman yang kita ajak diskusi ataupun chatan sama kita, rupanya sulit. Nah, sekarang janganlah kita pikirkan menarik napas dari bawah pusat tangan di dada dan dikeluarkan secara pelan-pelan. Jadi secara umum dapat saya sampaikan gimana pun tekniknya teman-teman untuk melakukan gerakan tersebut adalah gimana secara pribadi kita menyalurkan tangan baik ke kanan ataupun ke kiri, dan dilakukan olahan dengan metode cara seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau kita dengar bahasanya menarik nafas dari bawah pusat dan di dada, kemudian lanjutkan dikeluarkan, dalam pikiran kita sudah sepertinya rumit sekali. Oke, sekarang kita akan lepas dengan penjelasan itu. Yang kita perlukan poin daripada terobosan otot adalah menyalurkan tenaga ke kanan dan ke kiri pada tangan kanan dan tangan kiri, selanjutnya lakukan juluran. Nah, gerakan saya tidak terlalu detail narasikan karena sudah terlewatkan di saat saya memberikan narasi yang lain. Jadi gerakan seperti ini kan sudah lazim, memanaskan atau melemaskan jari-jari tangan kita, menggetarkan. Seperti saya sering juga senang lihat di YouTube orang-orang Cina, walaupun bodinya kurus-kurus, pagi-pagi melakukan pelemasan dengan tenang, dengan santai seperti tai chi begitulah, dengan melemaskan tangan baik itu bahu dan leher dan sebagainya. Nah, sekarang kita juga bisa tambahkan apa yang saya sampaikan tadi. Senam yang simpel telah terlewatkan, hanya menggerakkan organ-organ tubuh kita yang ada di atas pinggang dan di bawah pinggang. Sekarang kita tujukan di leher. Nah, gerakan menggelengkan atau menganggukkan kepala ke depan, menoleh ke samping kanan samping kiri, ini adalah satu gerakan sudah lazim, terbiasa, sering kita lihat, apalagi kita praktekkan di saat masih sekolah SD, SMP, SMA. Teringat kita dengan guru-guru olahraga memberikan senam menggelengkan atau menenggok ke arah kanan dan kiri. Nah, teman-teman, dengan terlewatnya beberapa gerakan tersebut, saya yakin karena sering juga saya sampaikan pada video sebelumnya. Sekarang saya buka baju. Jadi kenapa buka baju? Hanya mengaktualisasikan bahwasanya berolahraga seperti tadi dengan durasi waktu walaupun pendek, yang dengan sampai sekarang ini saya ukur waktu kurang lebih 19 menit, karena sampai saya juga ada istilahnya jeda tadi, tidaklah sepenuhnya bergerak, sudah cukup lumayan. Memang sudah mulai saya perlihatkan punggung dari belakang, maksudnya di sela-sela punggung tersebut sudah mulai ada keringat yang keluar dari tubuh, dan di badan juga ada perbedaan. Begitu saya bangun pagi, sebelum melakukan gerakan hanya sekian menit saja, dan dibandingkan melakukan gerakan setelah senam hanya sekian gerakan, sudah ada perbedaan beda sekali. Dan pernah juga saya sampaikan di narasi sebelumnya, ketika kita akan berolahraga, berpikir menciptakan gerakan dari diri kita sendiri, mesti kita harus hargai. Apapun
gerakan apapun yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan keinginan dari pikiran kita, di mana pikiran tersebut akan memerintahkan kepada organ-organ tubuh kita baik tangan dan kaki melakukan suatu gerakan senam. Itu harus dihargai, jangan sekali kontradiktif. Pikiran sudah memerintahkan melakukan gerakan contohnya seperti sekarang ini, tetapi ketika telah kita melakukan, akhirnya kontradiktif cara berpikirnya, sepertinya tidak ada manfaat, sepertinya tidak ada hasil apalah dan sebagainya. Kita hargailah setiap ini, karena semuanya itu gerak-gerakan tercipta oleh diri kita sendiri. Nah sekarang sebagai akhir pun teman-teman, sering juga saya katakan, untuk berolahraga di selanjutnya teman-teman tidak mesti harus sama olahraganya dengan gerakan-gerakan apa yang saya lakukan, karena saya juga senang untuk fokusan saya apakah olahraga seperti tadi dan sebagainya. Ini saya perlihatkan, jadi cukup lumayan udah mulai basah-basah di belahan dada dan sebagainya. Teman-teman semoga termotivasi dan dapat mampu melakukan gerakan apapun walaupun tidak sama dengan gerak-geraknya saya. Yang penting ada inisiatif, ada keinginan, ada suatu cara yang kita harus pegang untuk berolahraga, menciptakan gerakan-gerakan oleh diri kita sendiri. Sampai berjumpa di lain hari teman-teman.